Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Seterusnya salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati, ini di depan kita abang anda kita, ya, abang anda kita yang baju merah itu abang anda Novis Satria. Ini pasti kenal, ya, pasti sama-sama kita kenal abang anda kita. Ini lahirnya di Palinjuan ya, di Panti. Ya di Panti. Ya, selanjutnya ini yang sama-sama kita hormati abang anda kita yang pakai topi Muhammadiyah. Nah, ini sudah ciri khasnya Muhammadiyah. Baju hitam ini Bang Denny Malizon. Ini lahir di Silapik. Iya Bang ya? Silapik. Arkansas. Di mana? Iya. Oke, selanjutnya yang kami banggakan peserta didik Madrasah Aliyah Muhammadiyah Silapik. Baiklah, anak-anak Bapak, ini ada program kita dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah Silapik, yaitu mengangkat kegiatan literasi. Inilah abang anda kita, inilah yang di depan ini ahli di bidang literasi. Ya, jadi Bapak perkenalkan dulu yang pakai Bang Denny Malizon. Dia ini sebagai ketua FPL, ya, Forum Pegiat Literasi Kabupaten Pasaman Barat. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, inilah abang anda kita, inilah dia yang mengelola abang anda kita sebagai ketua literasi Pasaman Barat. Nah, kader Muhammadiyah juga, ya kan? Jadi kita ini Muhammadiyah dari atas sampai ke bawah. Alhamdulillah di bidang apapun kita bergerak. Ya. Nah, jadi selanjutnya abang anda kita ini ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pasaman Barat. Nah, di bidang pustaka dan informasi abang ini juga sebagai ketua di pimpinan daerah Muhammadiyah. Seterusnya abang anda ini berkecimpung di Lajismu juga, ya, lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Nah, berkecimpung juga abang anda kita. Belum ada beasiswa ya. Ya, mudah-mudahan ya, kita doakan ya dari Lajismu. Ini kode ini. Ini kode ya untuk Lajismu. Untuk peserta didik kita banyak ini abang anda kita, ya, yang sangat memerlukan, beasiswa. Nah, kami pun nanti berharap ada ya bantuan dari Lajismu Kabupaten Pasaman Barat. Nah, seterusnya abang anda kita ini berkecimpung juga yang pernah dia MDMC ya, yang di Sukumenanti, ya kan? Nah, abang ini sebagai ketua panitia ya Bang ya. Ketuanya ini ketua MDMC ya. Mohon maaf soalnya kemarin saya nggak ikut Pak. Ikutan sehari ya Bang ya. Jadi yang kemarin pembinanya yaitu adalah Pak Robi. Jadi saya ini sebagai pemantau saja dari bawah. Ya, alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita di kabupaten, kita dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah insya Allah mengikuti apapun kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
Nah, jadi itulah perkenalan kita. Lebih lanjutnya nanti ditanya, ya, ditanya Bang Denny Malizon atau Bang Nofis ini, kalian tanya, kalian kulik, ya, kalian cari ilmu-ilmu yang ada pada abang-abang kita ini, kalian ambil semua, ya. Jadi bagaimana caranya kalian nanti mencari informasi lebih banyak? Inilah juru-jurunya. Nah, selamat datang Pak Kepala. Nah, inilah ahli-ahlinya. Ya, jangan malu-malu nanti bertanya. Apa itu literasi? Kalau seandainya kami nanti mempelajari literasi, kami arahnya kemana, gitu kan? Itu nanti kalian tanya semuanya. Manfaatnya sama kami apa? Ya, jadi banyak nanti yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Dan insya Allah ya Pak Kepala, ini literasi ini akan berkepanjangan. Ini akan berkepanjangan. Berkelanjutan. Yang mohon maaf. Inilah perlunya itu literasi. Ya, perlunya itu literasi. Cara berkomunikasi kita. Tadi kan terpeleset ya. Berkepanjangan dan berkelanjutan. Itu sangat perlu literasi. Kita mempelajari literasi itu. Apa-apa saja kegiatan-kegiatannya nanti disampaikan oleh pemateri kita. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk acara kita ini. Oke, kita langsung saja. Ya, karena sudah perintah dari Pak Kepala. Ya, kita langsung saja. Kita langsung saja kepada acara kita ini. Kami serahkan kepada Bang Denny Malizon atau Bang Nafis untuk memulai acara literasi kita pada sore hari ini. Kepada Bang Denny Malizon atau Bang Nafis, dipersilahkan. Jadi Pak anak sekalian, Pak ini junior saya ini. Ini FPL ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari suaranya, insya Allah ini cerdas-cerdas semua nih. Cerdas, jenius, sehat juga ya. Ada yang belum makan? Pertanyaannya ada yang belum makan? Loh, ada yang belum makan? Jawabannya apa? Tidak ada. Berarti udah makan semua? Nggak ada yang puasa kan? Baik, anak-anakku sekalian, semuanya. Perkenalan sudah tadi ya. Nama Bapak Denny Malizon ya. Mungkin sudah sering juga ketemu di sini ya. Sudah ada yang kenal juga, sudah banyak kenal. Walaupun mungkin kalian mungkin masih juga kalau ketemu dengan Bapak nanti memperkenalkan diri juga lagi kan. Maklum sudah tua, umur sudah 40 tahun, kadang-kadang ingatan sudah mulai menurun. Gitu. Nanti kalian merasakan aja lah kalau tua nanti 2 menit aja tua nanti. Nanti ingatan itu menurun. Baik anak-anak sekalian, puji syukur kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam ruangan ini untuk mengikuti apa? Literasi. Kegiatan literasi di sekolah. Gitu ya. Jadi nanti ditanya orang tua nanti, kalian tadi itu di sekolah kenapa terlambat gitu? Kami mengikuti kegiatan literasi sekolah. Itu jawabannya. Kegiatan literasi sekolah. Dan salawat dan salam
kita kirimkan kepada Allah dari sabda kepada junjungan kita Rasulullah SAW dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, pada sesi ini kita akan bagi nanti 2 sesi. Sesi pertama secara umum Bapak akan jelaskan dari apa itu literasi sampai nanti cabang-cabangnya gitu. Dan lain-lainnya mengenai literasi, banyak sekali anak sekalian. Nanti kemudian akan dibantu nanti oleh bapak atau abang ya, atau abang. Oh iya, Bang Nofis terkait dengan output literasi. Apa yang kalian dapatkan dari literasi ini ya gitu. Baik anak sekalian, siapa yang sudah tahu apa itu literasi? Literasi. Silakan saja. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika mendengar kata literasi? Ayo. Sekarang udah ngomong nih, pasti kamu dengar kan literasi itu apa kan? Udah kan? Apa yang pikiran gitu? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar literasi? Hah? Membaca dengan cermat. Bukan terasi ya, literasi. Kalau terasi jelas, literasi. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke. Agak betul. Literasi itu adalah kemampuan, ya, seperangkat kemampuan dalam diri seorang manusia untuk menggali potensi dalam dirinya. Salah satunya itu melalui membaca. Nah, salah satunya melalui membaca. Outputnya dari membaca ini banyak. Ada beberapa. Jadi literasi itu ada beberapa cabang lagi. Salah satunya literasi menulis atau literasi sastra, literasi menulis. Ada lagi nanti literasi keuangan, kan? Ada literasi digital, literasi informasi dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya menulis saja. Jadi literasi itu adalah kemampuan, segenap kemampuan yang ada dalam diri seorang manusia untuk apa? Untuk menggali potensinya, passion kalau istilah zaman sekarang. Passion, minat bakat, gitu zaman dulu. Ada tuh penerimaan minat dan bakat, gitu. Minat dan bakat kita, itu yang literasi ya. Salah satunya adalah dengan apa? Membaca. Ya, atau zaman sekarang dengan tontonan juga, dengan menonton YouTube misalnya kita mengetahui pengetahuan gitu, melalui YouTube, atau dengan membaca seseorang bisa menjadi penulis atau bisa menjadi sesuai bakatnya, bisa menjadi tukang kayu atau tukang jualan miso gitu, karena dia membaca dia bisa membuat miso yang enak gitu. Paham semua ini ya? Yang literasi ternyata sederhana aja ya. Literasi itu adalah seperangkat kemampuan ya. Itu yang literat. Jadi seorang manusia yang telah memiliki perangkat kemampuan itu adalah disebut dengan literat. Nah, kamu sudah literat kalau sudah memiliki kemampuan itu. Bang Nofis sudah literat karena dia sudah mempunyai kemampuan membaca dan juga menulis. Dan dari menulis dia menghasilkan misalnya. Nah, itu baru literat namanya. Seorang guru misalnya, Pak Saini dia guru, dia membaca dan dia punya kemampuan mengajar yang baik dari bacaan-bacaan atau dari tontonan, dari pembelajarannya, sehingga dia menjadi guru yang baik sesuai dengan tuntunan literatur yang dibacanya. Maka dia adalah guru yang literat. Nah, gitu. Seperti itu. Kalian pun juga seperti itu juga, anak sekalian. Siswa kalian ini menjadi pembelajar yang baik, mengikuti arahan-arahan guru, dan juga memiliki kemampuan atau keahlian atau dari bakat kalian yang disalurkan melalui sekolah mungkin ya, melalui sekolah. Kemudian kalian bisa mengeksplor dengan bagus, maka kalian menjadi siswa yang literat namanya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Baik. Jadi literasi ini merupakan salah satu bagian dari pendidikan nasional untuk kalian ketahui. Jadi merupakan hak kalian sebagai siswa untuk mendapatkan pembelajaran literasi di sekolah.
Salah satunya haknya adalah sekolah harus memiliki pustaka sekolah. Sudah ada Pak Seni? Sudah ada. Sudah ada. Pustaka. Buku-bukunya sudah lengkap? Buku pembelajaran. Buku pembelajaran. Insya Allah nanti kita tambahin. Boleh. Jadi sebuah sekolah itu harus memiliki sebuah pustaka sekolah. Pustaka sekolah. Siapa yang ada pustaka sekolah? Apa yang mau dibaca sana? Nggak ada bukunya gitu. Gimana caranya? Bapak suruh saya membaca tapi nggak ada bukunya gitu ya. Percuma juga. Gitu. Jadi anak-anak sekalian, untuk giat literasi sekolah kita fokuskan untuk membaca, ya, membaca buku-buku. Karena sekolah mungkin tidak menyediakan buku-buku. Nah nanti kita akan bersama-sama, ya, bukan bapak saja, bukan sekolah, tapi kita bersama-sama di sini berkomitmen untuk mengisi pustaka kita dengan buku-buku pelajaran atau buku-buku bacaan dan pelajarannya. Oke, kita komit itu ya. Kita sama-sama kan nanti. Coba ini berapa orang semua nih? Ini ada sekitar 250 orang. Kalau satu orang satu buku saja, satu orang memberi satu buku, sudah ada 250 buah buku di pustaka kita untuk dibaca. Ya kan? Ya? Bisa kan? Satu buku berapa itu? Nggak sampai satu apa? Kuota gitu. Satu misi kuota kan 50.000 misalnya, paling 40.000, 30.000 gitu. Ya? Oke ya, itu ya. Jadi kalau untuk literasi ini memang harus salah satunya untuk membaca buku. Nah, untuk membaca buku harus ada bukunya. Nanti Bapak nanti akan ada memberikan semacam apa namanya nih, door prize bagi yang beruntung nanti, karena tidak semuanya ada sekitar 5 buah buku nanti akan Bapak bagikan nanti kepada kalian. Mungkin kita akan melakukan kuis nanti setelah ini nanti. Atau yang tulisannya nanti mungkin bisa dikategorikan bagus gitu. Karena sebenarnya kita akan menulis. Baik, anak-anak sekalian. Untuk sesi ini kita akan mempelajari literasi menulis, ya. Literasi menulis. Literasi menulis ini penting untuk dimiliki oleh setiap siswa. Catat ya, bahwasanya literasi menulis sangat penting untuk dimiliki oleh setiap siswa. Apa gunanya? Supaya penting. Apa gunanya? Hah? Ada yang tahu apa gunanya? Kok kita harus menulis gitu? Agar bisa merangkai suatu karangan dengan baik. Ya, itu ada gunanya. Untuk perkuliahan juga penting kan, karena kan menyusun skripsi itu kan harus menggunakan tata bahasa yang baik. Jadi kalau kita nggak bisa literasi, nggak bisa menulis, gimana kita bisa menyusun skripsi? Ya, siapa lagi? Bisa. Kayak kenal gitu. Padahal kan lupa. Pernah kita belajar ada kelas sejak penulis enggak? Waktu itu pernah dikata sama. Kita paling hari kasarnya. Oh, iya. Iya. Jadi ini pernah kita ada kelas menulis dulu sama si Lisa. Jadi menulis itu sangat penting anak-anakku sekalian. Karena setelah apalagi di imamnya di aliyah, setelah tamat setelah tamat aliyah nanti, tamat sekolah menengah nanti tentu kan ada kuliah kan? Ada yang kuliah. Di bangku perkuliahan itu kalian tidak bisa tidak menulis. Kalian tidak bisa tidak membaca. Bisa sih sebenarnya tidak membaca, nggak bisa. Nggak harus bisa. Ya tapi ya gitu. Ya agak rendah dikit. IP 7 nggak mungkin. IP 7 ya? Ada IP 7. Ya gitu. Tapi kalau untuk bisa kita memahami perkuliahan, bisa kita menjalani perkuliahan nanti, harus mempunyai keahlian menulis, mengarang ya, menyusun sistematika penulisan gitu. Bagaimana dia membuat karangan ilmiah, bagaimana membuat review yang kita baca gitu, buku-buku yang kita baca. Jadi buku-buku itu kalau kita baca itu tidak sekedar membaca aja gitu. Tapi sebagai seorang akademisi, ya kan gitu. Sebagai seorang akademisi harus bisa mereview bukunya, buku yang dibaca itu, harus bisa menjelaskan lagi. Tidak hanya dengan omongan gitu, tapi harus bisa menuliskan lagi, review lagi gitu. Apa isi buku yang kita baca? Nah itu berguna nanti untuk di perkuliahan. Dan tidak hanya di perkuliahan saja, tapi juga sekarang ini
Bapak rasa kalian semua punya Facebook kan? Ada Facebook, ada IG, ya kan? Di Facebook itu apa yang kalian tulis di situ? Apa lagi? Hah? Oh Tuhan, aku belum makan gitu. Oh Tuhan, aku sedih sekali, aku diputusin gitu. Baik tadinya. Ya. Emangnya Tuhan pakai Facebook? Tuhan ada Facebook. Jangan lagi meratap-ratap di Facebook. Facebook itu adik-adik, itu bisa menjadi tidak berguna dan bisa menjadi berguna. Di tangan kalian itu, sebagai siswa-siswi dari sekolah Muhammadiyah, harus bisa menggunakan Facebook dengan baik. Bagaimana caranya agar kalian juga bisa menunjukkan siapa diri kalian, bagaimana pengetahuan kalian, apa yang kalian dapatkan di sekolah, apa yang kalian baca melalui status Facebook. Jadi status Facebook itu tidak hanya sekedar keluhan, tidak hanya sekedar ungkapan-ungkapan galau gitu, tapi bisa kita isi dengan hal yang bermanfaat. Nah ini nanti yang kita pelajari ya, bagaimana caranya membuat status Facebook yang baik, yang bisa mendatangkan banyak like ya, kalau mau like yang banyak, tapi juga sekaligus bisa memberi manfaat. Kalau Bapak, insya Allah sebentar lagi nih, udah mulai saya rupanya kemarin. Facebook itu ternyata bisa menghasilkan uang. Tahu kalian itu? Facebook itu bisa menghasilkan uang. Saya baru kemarin menandatangani surat perjanjian pajak dari Amerika dikirim. Karena Facebook Amerika kan, untuk untuk pendapatan monet. Jadi kalau nanti dapat $100 monet waktu notis, itu akan dikirim ke rekening saya nanti. Itu artinya ada pendapatan. Kenapa saya melakukan itu? Ternyata kekonsistenan saya membuat status Facebook. Ada yang berteman dengan saya di Facebook? Ada? Ada nggak? Belum ada? Belum ada? Ayo nanti di di add pertemanannya, Denny Merizon. YouTube juga. Saya punya YouTube juga, Denny Merizon Official. Silahkan di like, comment, and share. Nah, itu semua. Jadi yang Facebook, YouTube, itu semuanya namanya literasi digital. Jadi setelah literasi menulis, saya bisa melompat ke literasi digital. Saya menjadi konten kreator namanya, konten kreator. Nah, emangnya mudah jadi konten kreator itu? Kan kita lihat tuh orang membuat konten gitu. Itu nggak mudah deh. Itu butuh perjuangan, itu butuh proses. Nah, salah satunya melalui menulis dia bisa jadi konten kreator seperti saya mungkin sekarang ini, jadi konten kreator. Atau dia mungkin bisa membuat film gitu kan, bisa jadi konten kreator dan lain sebagainya. Jadi intinya seluruh kegiatan kita hari ini tidak bisa lepas dari literasi. Ingat itu, literasi. Kalian lihat zaman dulu hampir banyak di Indonesia ini masih buta aksara ya, masih buta huruf. Tapi sekarang rasanya tidak ada lagi yang buta huruf kan? Yakin kalian tidak ada yang buta huruf? Enggak juga. Ya, saya pernah ketemu beberapa orang di daerah Timbul sana Pak saya. Ketika kegiatan memberikan rumah, ternyata yang punya rumah ini nggak bisa baca. Saya suruh baca apa? Nggak bisa baca saya katanya. Ada rupanya, tapi itu masih segelintir. Artinya sebanyak 98% orang Indonesia itu sekarang sudah melek huruf gitu, tidak buta huruf lagi. Makanya lompatan kita sekarang adalah ke literasi. Bagaimana agar setiap kalian ini, siswa ini, bisa membaca buku setidaknya 8 buku 1 bulan. Ayo. Baca status. 8 buku 1 bulan loh, anak-anak sekalian. Hah? Berapa buku 1 hari? Berapa buku 1 minggu? Siapa yang sudah membaca buku 3 buku 1 bulan? Satu. Dari buku ini. 3 buku 1 bulan, 1 buku 1 bulan. Berarti dari 2
kelas ini itu semuanya bukan pembaca. Ya. Ada keinginan untuk baca buku? Ada. Yang laki-laki, ini yang nanti tadi senyum-senyum. Atau kita suruh nyanyi dulu ke depan? Ya. Pernah baca buku? Pernah ya. Buku apa? Hah? Buku pelajaran ya. Buku pelajaran. Apa lagi? Buku apa? Oke, TTS ada. Masih di TTS sekarang. Iya. Buku apa? Buku pemilikan kendaraan bermotor. Ada. Ya, nggak apa-apa. Makanya kegiatan ini kita laksanakan sekolah ini. Mari kita ikuti baik. Nanti insya Allah kita lanjut dengan pengarang buku-buku. Kalian bisa membaca di sini ya. Nantinya. Insya Allah. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Ya, saya tak tahu yel-yel. Ada yel-yelnya di imam ini. Ada. Apa yel-yelnya? Coba. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih. Yang anggota HW banyak, hampir semua anggota HW kan? Iya, baik. Nah, ada yang ditanyakan untuk sementara sampai di situ? Ada yang mau bertanya? Ayo kita tanya jawab. Mungkin ada yang tidak saya ingat dengan pertanyaan bisa muncul dia. Ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada. Oke. Sekarang untuk menulis itu tadi membaca ya. Jadi untuk membaca tadi satu orang anak minimal bisa menamatkan 8 buku ya. Itu bisa. Bisa. Saya sudah menjalani itu. Bang Nopis juga sudah menjalani itu. Bang Nopis ini pembaca yang baik. Lebih baik dia cara membaca buku lebih baik daripada saya. Ya. Si ini juga siapa? Kisah. Nesa juga. Nesa juga saya ketemu dia sekitar 2 tahun yang lalu ya. Sudah membaca buku, sudah mengikuti kelas saya juga. Saya bisa menamatkan buku kalau dulu ya. Kalau dulu itu minimal satu buku itu 1 hari. Kalau dulu, tentunya seperti kalian ini. Kalau sekarang memang menurun dia, karena beratnya beban kehidupan. Tapi saya tidak meninggalkan aktivitas membaca. Artinya setiap malam hari itu saya akan membaca buku. Alhamdulillah sampai sekarang di rumah kami ya. Kalau pergi ke Semang 4 itu, Pak saya juga. Kalau sudah ke rumah, kalian tidak akan menemukan televisi di rumah. Tidak ada, yang ada itu perpustakaan. Saya punya koleksi buku sekitar 2000 buku di rumah. Sebagiannya tempat menopis. Ada buku dari menopis, ada teman yang lain itu. Saya punya koleksi buku sekitar 2000-an, itu hampir segala pengetahuan ada. Jadi siapa yang ingin ke apa? Kalau ada misalnya kesempatan di Simpang 4, misalnya sama Pak Zai gitu, datang ke rumah juga nggak apa-apa. Datang ke rumah. Minimal nanti bisa baca. Kalau untuk pinjam nanti kita negosiasikan lah bagaimana cara meminjam buku. Karena bagi seorang kolektor buku seperti saya, pembaca buku seperti saya, itu meminjamkan buku itu sangat berat itu. Karena orang pintar itu gimana namanya? Hanya orang bodoh lah yang mengembalikan buku gitu. Makanya Bang Nobis tak mau memberikan buku sampai sekarang. Kalau dikembalikan dia butuh dia. Saya seperti juga. Kalau saya pinjam buku teman itu tidak saya kembalikan. Gitu. Ngapain saya kembalikan? Itu anekdotnya ya. Itu anekdot pembaca. Jadi kalau kita membaca buku itu sebagai pembaca buku, ya berat lah. Sama zaman dulu kami waktu zaman SMP ya, itu zaman kaset. Kalau sekarang nggak ada kaset lagi, kaset tip gitu. Jadi iya, kaset dulu nggak ada MP3. Jadi kita itu mendengarkan apa itu dari kaset, lagu-lagu. Nah, kaset ini sama yang buku juga. Kalau kita pinjam tidak akan dibalik-balikin.
nggak akan dibalikin sama teman. Kalau ditanya nanti udah dipinjam si anu gitu. Nah, sama dengan buku ini juga. Mungkin sama dengan yang lain juga. Kalau kita barang sesuatu yang kita senangi, kemudian kita pinjam, kita sulit sekali mengembalikannya gitu. Nah, sama dengan buku juga. Tapi nanti kalau untuk anak-anak sekalian, kalau datang ke rumah, kalau 1-2 buku nanti insya Allah kita pinjamkan nanti untuk buku itu nanti untuk di sini. Karena untuk mam juga, ya, untuk kalian juga semuanya. Baik, jadi itu untuk membaca. Karena di sini belum banyak yang intens dalam membaca buku, kita lanjut untuk penulisan. Penulisan untuk bisa menulis, ujung-ujungnya memang harus membaca lagi. Tidak ada ceritanya seorang penulis itu bisa dia menuliskan sesuatu tanpa membaca buku, ya kan? Tanpa membaca gitu, tanpa membaca koran, majalah, begitu, atau artikel yang ada sekarang di gawai kita, gawai ya di HP, tanpa ada. Jadi syarat pertama itu adalah harus berkomitmen untuk membaca. Harus berkomitmen, kalian harus menjadi pembaca yang rakus. Harus menjadi pembaca rakus. Pertama itu. Yang kedua juga harus memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, ya kan? Rasa keingintahuan. Contoh, datang seorang teman kalian kepada kalian mengadulah. Siapa namanya? Mila. Oh, ada tadi berita, ada tadi kabar gitu. Seorang artis tertangkap. Mila nanya itu. Apa pertanyaan Mila? Nah ya, siapa namanya? Saya Nurdin. Misalnya ya, saya Nurdin namanya. Oh, terus apa pertanyaan lagi? Apa pertanyaan lagi? Ya, apa yang ditangkap ya? Ya saya nggak tahu. Dia tangkap aja gitu, ya kan? Rupanya itu ditangkap karena narkoba, ya kan? Nah, itu rasa keingintahuan seperti itu harus ada. Jangan sampai ketika ditanya, iya, ada yang tertangkap, emang gue pikirin. Boleh, ya kan? Oh, ada yang bilang, jangan ke daerah kami sana, itu banjir. Oke aja, tapi kan nggak banjir di Serapi. Itu macam apa itu? Gitu. Ada yang tahu, oh, kapan banjirnya? Ya kan? Kapan banjirnya? Berapa besar sekarang banjirnya? Ya kan? Gitu kan? Udah ada yang korban, nah gitu, pertanyaan seperti itu. Harus ada. Terus seperti itu ya. Kemudian suatu hari kalian lewat di sebuah jalan, kemudian ada yang kecelakaan. Itu kalian lari menghindar atau mau nengok? Untuk apa? Untuk foto. Harus selfie kan? Ini lagi kecelakaan nih guys, sudah. Ngapain? Ditengok kan? Ditengok siapa yang kecelakaan, gitu ya? Iya kan? Nah, makanya kita semua itu harus ada keingintahuan seperti itu. Rasa penasaran itu harus dipupuk terus. Kita harus mempertanyakan segala sesuatu ya. Ya kan? Kenapa hari ini di sini 3 hari ini hujan nggak? Hujan terus ya? Ada nggak terbersit dalam pikiran kalian kenapa hari ini hujan? Ada? Ada pertanyaan seperti itu? Ada nggak? Ada? Ada nggak kalian kira-kira bisa mencari jawabannya? Dikira-kira gitu. Hujan ini mungkin karena siswa Mentiga Pasaman Barat yang kecelakaan yang apa itu? Yang terpeleset itu si apa namanya? Habib ya? Belum ketemu, karena juga kan? Ada terpikir seperti itu. Makanya hujan terus atau ada ini mungkin karena ada orang hanyut nih mungkin nih. Gitu. Ada nggak terpikir seperti itu? Jadi tidak hanya bisa bertanya saja gitu kan, oh ini hujan kenapa ya gitu, tapi tidak mencari tahu jawabannya gitu, ya kan? Jadi apa yang kita lakukan? Ketika pikiran kita bertanya, ini hujan 3 hari ini, hujan terus menerus. Pertanyaan yang muncul harusnya ya, ini kenapa, ya kan? Ini kenapa? Kenapa itu jawabannya? Itu tergantung pengetahuan kita masing-masing, bukan kita. Kalau misalnya hubungannya mistis, mempercayai khurafat, ya kan? Mempercayai takhayul, itu percaya itu. Ini karena si apa itu mungkin nih
yang belum dapat nih, masih di sana dia tuh, masih hanyut, belum dapat, makanya hujan ya. Nah, itu yang sisi apanya? Sisi kurapatnya. Kalau sisi ilmiahnya gimana lagi? Nah, gitu kan? Ketika pertanyaan itu muncul sisi ilmiahnya, kita akan mencari jawaban. Mungkin buka YouTube, sekarang kan paling mudah nih buka YouTube. Oke lah, kamu baca buku enggak? Tapi buka YouTube, ya kan? Nah, sambil buka HP, buka YouTube, setelah buka YouTube, buka game ini, kasino dulu. Apa namanya? Main game sebentar dulu, ya kan? Enggak sebentar, rupanya sudah sampai subuh. Nah, gitu ya. Jadi harus mempunyai apa namanya? Keingintahuan dan rasa penasaran dalam diri kita. Itu semuanya bisa kita latih. Jadi jangan berkecil hati ketika kita mungkin orangnya acuh, orangnya agak egois gitu, nggak peduli lah sama lingkungan. Kalau adik-adik yang berubah, itu semua bisa dilatih. Latih diri kalian untuk ingin tahu, selalu ingin tahu. Itu sangat penting. Seorang siswa wajib untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bukan ingin tempe ya, ingin tahu. Ya, kalau ada yang mencatat, jangan ingin tempe, ingin tahu. Ingin tahu yang tinggi dan rasa penasaran yang besar akan keadaan yang ada di sekitar kita. Paham itu semuanya? Paham? Bisa dilakukan? Insya Allah. Baik, kemudian bekal lagi. Bekal untuk seorang penulis itu adalah mengetahui sistematika cara kepenulisan, ya kan? Jadi menulis itu gampang, tapi susah. Tapi gampang lagi. Karena cara menulis itu ya, cara menulis itu cuma tiga. Cara menulis cuma tiga. Cara pertama, menulis, tulislah. Cara pertama tuh. Cara kedua, apa cara kedua? Tulislah. Yang ketiga, ya, apa tadi? Tulislah. Gitu. Jadi cuma tiga caranya. Kalau ingin menulis itu tiga caranya. Kalau yang tiga ini tidak kita lakukan, ya tidak jadi menulis. Nggak akan jadi apa-apa. Iya kan? Nggak akan jadi apa-apa. Nah, kemudian berikutnya, apa yang bisa kita tuliskan? Ya, ada pertanyaan itu. Tanyalah seperti itu. Oh, Pak Denny, apa yang bisa kita tuliskan kira-kira untuk menulis ini? Apa yang bisa kita tuliskan? Gitu. Kok ada yang nanya seperti itu? Apa yang bisa kita tuliskan? Ya, ada beberapa hal ya. Ada fiksi, ada cerita bebas, fiksi ya, cerita bebas. Ada ya, fiksi, cerpen, fiksi sama. Ada lagi cermin, cerita mini sama, fiksi juga. Fiksi, tapi Al-Quran itu nggak fiksi. Puisi, ya, ada syair, gitu, puisi. Apalagi? Ya, itu masuk ke dalam prosa. Ya. Apalagi? Ada lagi yang paling cepat kita lakukan. Yang paling cepat kita pergunakan dalam Facebook status kita. Apa? Apa coba? Ya, caption itu. Membikin caption itu isi dari caption itu adalah apa? Paling cepat bisa kita lakukan. Contoh nih, 3 hari ini hujan deras. Seakan-akan tidak ada yang bisa menghentikannya. Nah, gitu kan? Gimana cara kita menuangkan dalam di status di caption Facebook kita? Pakai metode berita. Ya. Pakai metode berita deh. Nanti akan dijalankan juga oleh penulis nanti. Penulis ini sering memang bapaknya. Metode berita di situ. Ya, ini kuncinya ya. Coba dengar dan catat ini. Untuk enak juga jadi guru ini. Agar tulisan kita dipahami orang ya, agar pesan kita sampai kepada orang yang membaca, kita harus menggunakan
ada metodenya. Namanya metode 5W 1H. Nah, tahu tuh. Ini ada Isan bernama 5W 1H. Kok tahu? Dari mana tahu? Tahu dari mana? Ya udah selesai berarti. Udah tahu kan? Kenapa nggak dipakai? Pengetahuan itu harus dipakai, kalau dosa kita. Ya kan? Sudah diberitahu guru kita, ini loh cara nulis 5W1H. Nggak kita pakai, yang dosa kita. Terus guru kita. Ya kan? Nggak pengen memberikan kepada guru kita itu apa namanya? Pahala apa namanya tuh? Pahala jariah, amal jariahnya. Agar dia amal jariah itu bisa berpahala gitu. Ya pakai dong pengetahuan yang diberikan sama guru kita, ya kan? 5W1H. W pertama. Kedua. Buat itu. Buat itu apa? Buat itu apa? Kedua. Gak sama nih. Di sini when, di sini bu, yang betul mana? Nah? Sepakat. Yang kedua apa? When. When itu nama orang ya? Apa tuh when? Kapan? Apa? Kapan? Ketiga? Where? Where di mana? Berarti tempat ya? Tempat apa? Oh iya, tempat lokasi. 4. Kok saya suruh hakim? Ulang lagi apa? 4. Ulang lagi. Iya, Iya. 5. Why pakai otak mendelik gimana? Why? Kenapa? Nah, terakhir. Gak jual. Tahu tuh harga nggak? Biasa nanya harga itu kan? Ya kan ada harga. Terus tahu apa? Bagaimana? Oh iya. Bagaimana? Jadi yang harus kita miliki dalam berita, dalam tulisan kita agar menjadi bermutu, dibaca orang enak membacanya gitu, enak dibaca orang, suka orang membacanya, dan pesan kita sampai kita memiliki pertanyaan pertama apa? Ya kan? Ini betul ya? Apa? Contohnya, coba. Itu pertanyaannya. Contohnya. Apa ini menunjukkan apa? Apa ini menunjukkan apa? Sesuatu benda. Oke. Coba kita rangkai dalam kalimat. Siapa yang bisa? Menunjukkan apa? Coba rangkai. Ya coba. Sebuah benda. Ayo, ini. Apa? Sebuah benda tergeletak di tepi jalan. Apa bendanya? Ya udah, lanjutkan. Ternyata sebotol susu. Apa? Hah? Ya, coba. Apa? Bisa kan? Iya. Oke. Baik. Jadi harus punya apa ya? Menunjukkan sesuatu. Ada namanya mungkin atau belum punya nama, ya kan? Ya kan? Oke. Selesai itu apa lagi? Sudah apa tadi apa lagi? When? Kapan kejadiannya? Pagi hari? Sebelum pagi hari? Sebelum pagi hari apa? Ya kan? Tengah hari, malam, siang gitu kan? Itu penanda waktu berarti ya.
Atau mungkin kita sebutkan pukul jam berapa gitu. Pukul berapa? Atau kalau dalam buku ada tuh buku novel Wiro Sableng. Nah, saya penggemar, kalau kalian tahu nih, ada novel silat itu namanya Wiro Sableng. Saya punya koleksi itu semuanya. Novel Wiro Sableng 212, Pendekar 212. Dia kata ketika sepenggalahan matahari, ketika matahari naik sepenggalahan, dia memacu kudanya dengan cepat. Nah, itu kan. Berarti kalau dia mengatakan sepenggalahan, matahari sepenggalahan itu jam berapa kira-kira? Waktu duha. Ya kan? Duha itu kan waktu sepenggalahan. Jam berapa? Jam berapa? Jam 7 sepenggalahan. Kira-kira antara pukul 8.09 lah ya. Pukul 8.09. Nah, itu penanda waktu ya. When? Itu waktu kejadian. Oke, setelah itu tadi. Sudah when apa tadi? Where? Di mana? Ya? Lokasinya? Di mana lokasinya? Dalam hati. Dalam hati lokasi. Dalam hati? Hah? Enggak ya, di jalan. Di jalan gitu ya. D-nya dipisah, di jalan. Di jalan untuk tempat gitu ya. Kemudian apa lagi? Hah? Wu kan? Siapa pelakunya? Siapa yang ada di situ? Siapa yang sedang melakukan kegiatan tersebut? Ya kan? Ada kelinci, ada monyet, ada simpe, ya kan? Mereka sedang berpesta makan buah, ya, buah yang dicuri oleh monyet. Ternyata buahnya buah durian. Apa lagi setelah itu? 5. Why? Mengapa kegiatan itu? Mengapa sesuatu itu? Mengapa kejadian itu terjadi? Ya kan? Itu tadi. Jadi ketika kita mengadakan apa namanya? Membuat pertanyaan why itu dalam kepala kita, mengapa? Berarti apa yang kita lakukan? Untuk memuaskan pertanyaan kita mengapa itu? Mengapa ini terjadi? Turun tidur. Apakah dibawa tidur? Tidak kan? Tidak ya? Nah, apa yang kita lakukan? Dicari tahu. Rupanya apa coba? Kenapa? Nah, kita cari tahu jawabannya. Dalam metode kepenulisan itu ada namanya metode investigasi. Kan? Penyelidikan. Nah, itu bahasa kerennya itu tuh, dicari tahu kenapa. Why itu. Kita cari tahu. Nah, ada metodenya macam lagi tuh. Ada metode langsung, kita pergi ke lapangan gitu. Atau kemudian ada wawancara gitu ya. Metode ke lapangan kita cari tahu, kita wawancara. Ada yang ketiga, literatur. Kita cari ke pustaka-pustaka. Makanya Dedek di koran-koran besar itu, Kompas, apalagi Tempo dan lain-lain itu punya pustaka yang besar yang digunakan untuk wartawan-wartawannya. Jadi wartawan-wartawan itu tidak hanya berkelapangan tapi disuruh membaca buku juga. Ujung-ujungnya membaca lagi gitu, membaca buku juga untuk menjawab pertanyaan why tadi, mengapa sesuatu terjadi. Kemudian apa lagi? Tadi tahu. Nah, bagaimana rangkaian dari kegiatan atau kegiatan apa? Bagaimana rangkaian dari kejadian yang akan kita tuliskan itu, yang kita saksikan itu, atau yang kita dengar itu why. Baik, paham sampai sini? Paham ya? Itu metode pertama. Ini nanti akan dilakukan oleh Pak Nobis nanti. Ada metode kedua. Bagaimana caranya kita dapat menulis? Kan? Bagaimana caranya kita untuk dapat menuliskan? Apa yang kita lakukan? Metode kedua ini cuma satu saja. Kita harus membuat pertanyaan. Jika itu terjadi, atau bagaimana jika bulan turun ke bumi? Imajinatif sekali ya, mantap gitu semua. Bagaimana jika bom meledak di depan Masjid Raya Selati? Ayo, ya kan? Kita mulai dengan pertanyaan itu, bagaimana jika? Paham? Misalnya nih, kalau kita tidak pandai dengan 5W1H itu, susah. Gunakan pertanyaan ini.
bagaimana jika kami pulangnya nanti malam jam 9? Misalnya nih, kelas ini ya. Bagaimana jika kami pulang nanti jam 9 malam? Hah? Gitu. Jadi paham ya? Bagaimana jika? Coba bagaimana jika? Nah, bagaimana jika kita pulang terlambat? Nah, bagaimana? 1, kita marah. 2. Terus apa lagi? Bagaimana jika? Ya, oke itu ya. Bagaimana jika saya tidak naik kelas? Nah, gitu. Itu kita berpikir tuh, bagaimana ya? Bisa kita lanjutkan tulisannya ke bawah ya. Kita terangkan semuanya, penjelasan semuanya. Oke? Paham sampai di situ? Kalau tidak paham, tunjuk tangan. Silakan saya tidak paham ulang dari awal. Tidak, saya bisa juga. Oke? Paham semuanya? Silakan saya ke pertanyaan. Tanyakan apapun mengenai literasi, mengenai penulisan, mengenai buku atau apapun. Ya, ini sesi kalian diberikan kesempatan untuk menanyakan seluas-luasnya. Terima kasih dulu dari Bapak. Akan dilanjutkan oleh Bang Nopis untuk selanjutnya. Nanti setelah Bang Nopis kita siap untuk latihan menulis, ya, latihan menulis. Oke, terima kasih. Tepuk semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan semua. Biasa dalam sebuah agenda kepenulisan atau literasi itu yang paling banyak hadir itu adalah perempuan. Tapi sekian persen dari yang hadir itu seperti laki-laki itu yang akan jadi penulis itu kebanyakan laki-laki dan sekian banyak perempuan itu. Tapi kita coba dulu. Perkenalkan, nama saya Novi Satria. Saya tinggal di Paninduan. Saya abang ya. Abang itu adalah pimpinan kawalnegeri.com atau pimpinan umum PT Panaya Group Media. Jadi PT Panaya Group Media itu adalah di bawahnya itu kawalnegeri.com. Jadi kawalnegeri.com itu website yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Jadi kita bayar pajak. Yang bahasa umumnya itu adalah wartawan. Jadi kalau abang itu mempekerjakan wartawan, begitu kira-kira. Jadi kita perusahaan itu kita sendiri yang punya dan website itu kita sendiri yang punya. Jadi abang itu pimpinannya dan saat ini kebetulan juga abang itu adalah direktur Bumnak Badan Usaha Milik Nagari Bertahan. Jadi mungkin adik-adik belum tahu apa itu Bumnak, nanti cari tahu. Nanti kita bisa. Insya Allah kalau mau kerjasama dengan Bumnak. Jadi kemarin waktu ada acara di Solo ya. Solo. Ya. Saya melihat ada 2 di sini. Yang pertama yang reporter ada di sini. Ada. Yang reporter mana? Tunjuk tangan yang baik. Ini, yang 2 ini reporter ya. Jadi siapa namanya? Rafki, yang satu lagi? Hah? Peza. Pilsa sama Rapi. Pilsa sama Rapi. Rafki. Jadi Rafki. Ya nanti kita perbaiki ya. Rafki. Jadi sebenarnya kita harus bangga. Saya sudah 3 tahun lebih menjadi seorang jurnalis dan saat ini kita sendiri yang punya perusahaan itu. Jadi kalau saya yang 2 orang tadi itu sudah bisa saya pekerjakan di perusahaan saya. Itu karena dia sudah mempunyai. Ya boleh tepuk tangan. Karena mereka berdua ini sudah mempunyai, bukan yang kasar lagi, sudah mempunyai kemampuan menyampaikan ke depan publik. Jadi itulah sebenarnya output dari literasi itu. Mungkin selama ini
Literasi yang kita tahu itu berat. Literasi itu tidak berat. Saya bisa jamin nanti sebelum kita pulang 10 menit semua ini sudah pandai menulis. Saya jamin itu 10 menit menulis. Ya kita nanti berita saja dulu Maden. Pak Hendy, karena biasa Maden ya. Jadi abang ini tinggal di Paninduan. Walaupun begini, dengan berliterasi selama ini, dengan biasa membaca buku, abang sudah biasa berdiri di depan para doktor, profesor yang S3 dalam kegiatan materi, berbagi materi, bedah buku, di Bonjol, terkadang di dinas perpustakaan bersama kami tetap bersama-sama. Jadi itu boleh. Jadi itulah dari output dari literasi. Kita itu bisa keren dari literasi. Kita itu bisa mendapatkan sesuatu hal dari literasi. Jadi apa itu output literasi? Kita itu adik-adik semua mulai dari TK sampai sekarang itu kerja menulis dan membaca. Jadi mustahil 1 bulan itu cuma 1 buku. 1 bulan itu bisa jadi 10-20 buku dibaca. Karena tidak mau mengakui saja. Jadi yang dibaca itu tidak masalah. Mau buku pelajaran, mau apa saja. Yang kita sampaikan kepada publik itu, yang kita sampaikan kepada orang lain itu, apa yang kita baca, apa yang kita punya. Kalau kita tidak pandai, tidak dalam bidang itu, kita tidak bisa menyampaikan itu. Seperti dalam kepenulisan umpamanya cerpen, ya esai cerpen. Cerpen itu sebenarnya gampang. Abang bikin cerpen itu 2 jam selesai 1 cerpen. Misalnya lihat tuh Dalimun itu kita punya. Dalimun 1 hari bisa 1 cerpen. 1 hari 1 cerpen. Jadi tidak berat. Bagaimana? Adik-adik sekalian setiap hari itu selalu bikin cerpen. Ada cerpen fiksi, ada cerpen kepo. Contohnya pokoknya nanti siapa namanya? Mila datang ke Aisyah. Ya kan? Aisyah. Tadi lo siapa si Ani berduaan sama siapa sana gitu. Jadi kalau dimasukkan ke dalam tulisan ada pidol. Nah, itu kan bahasa kita setiap hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Sebenarnya kita malas saja menuangkan dalam bentuk tulisan itu. Apa yang kita bicarakan itu sebenarnya tulisan. Setelah kita tulis di atas sebuah media, baru kita jadi penulis. Bukan penggosip lagi. Nah, itu bedanya. Penulis itu menggosip. Kalau dia fiksi, kalau dia cerpen, itu. Jadi apa yang kita bicarakan setiap hari itu adalah rangkaian dari bentuk-bentuk output dari literasi. Jadi contohnya apa tadi? Hey, ya kita nggak usah pakai dulu ya. Hey. Tadi aku melihat Ani berduaan di dekat toilet lo, oke? Toilet lo. Tadi yang bilang siapa? Mila. Ucap Mila. Oh ya. Oke? Itu kan gosip. Dan selanjutnya nanti ini terus ke bawah. Itulah bentuk rangkaian dari cerita. Halo? Mam. Alat motor di bagas surat mereka. Jadi ya jalan. Halo, udah? Ada. Saya dong, oke, tapi nggak aku cerna.
Begitulah kalau seorang direktur rumah. Uangnya nggak ada, tapi kalau mau curi ada banyak. Kalau mencuri sih cukup senang, cepat kaya. Jadi sampai di mana tadi? Sampai di ucap wilayah. Jadi inilah rangkaian dari kata-kata atau berbincang dalam sebuah cerpen. Jadi apalagi itu imajinasi kita lagi. Jadi seperti itu kira-kira untuk memenuhi unsur sebuah cerita. Jadi tidak mungkin kita bercerita saja kan. Begitu juga dengan berita nanti. Begitu juga. Waktu kita wawancara, ini kata ucap nila. Begitu juga. Jadi sama semuanya. Gampang sama. Jadi kembali lagi tadi kepada adik kita Rafli sama si apa? Sebagai seorang reporter yang bagi saya itu teman-teman adik-adik semua wajib bangga itu ada 2 di sini reporter yang kelas. Ya, mainlah bagus. Ada di MAM ini bagi saya itu saya tidak malu-maluin. Bagus. Saya akui itu bagus. Boleh tepuk tangan. Saya tanya, pernah nggak sebagai seorang reporter atau penyampai berita pernah nggak menulis, menyalurkan ke dalam tulisan seperti Rapi? Ya seperti penyampaian ini loh. Saya saja sudah 3 tahun saya punya perusahaan, belum pernah saya wawancara jurnal ini. Ya udah itu. Bagus itu. Pernah nggak itu tuh disampaikan dalam sebuah tulisan? Pernah? Dalam bentuk tulisan? Dalam bentuk berita? Pernah? Masukkan dalam, dibikin alur ceritanya, ya baru diucapkan kan gitu. Tulisan itu pernah nggak disampaikan kepada publik bukan dalam bentuk reporter? Tidak. Masalahnya apa? Belum ada medianya untuk menyampaikan. Apakah tidak PD di Facebook atau di mana lah? Nanti jadi jurnalis di kawalnegeri.com, jurnalis pelajar MAM ini. Kalau mau, adik-adik boleh buka itu kawalnegeri.com. Ada bawa HP? Nggak ada. Boleh buka kalau ada, boleh dilihat di situ, di box redaksi itu. Ada bawa HP? Ada. Coba ketik di pencarian Google tuh. Kok kawalnegeri.com itu aja, ketik aja itu. Nggak ada paket ya? Nggak ada paket. Jadi apa tujuan saya? Tujuan saya itu apa sih sebenarnya output dari literasi itu? Kalau soal menulis itu gampang nanti itu, gampang mudah kan gitu. Apa sih? Dari berliterasi itu, dari menulis itu, adik-adik semua, dari situ kita bisa menghasilkan bisnis uang, profit, dan dari situ juga kita bisa menjadi keren, dan dari situ juga kita bisa dihargai. Adik-adik sekarang kalau pergi ke sebuah tempat, umpamanya ingin bertanya sesuatu hal, umpama kirinya seperti pendidikan, bertanya ke sesuatu hal, bawa orang tua, ingin bertemu dengan kepala dinas atau dengan kepala bidang, kabin, ya kan? Saya ingin bertemu dengan kabin. Kabin ada di dalam, kepala dinas ada di dalam, tapi orang tua katakan, bapak kepala dinas ada di sini, ya kan? Tapi kalau seorang jurnalis dirangkap, saya dari ini lihat KTA, dia wajar. Kenapa? Karena kita dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Kita bayar pajak untuk hal itu. Adik menyampaikan sesuatu hal di Facebook tentang sesuatu bidang masalah, kena undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan lain-lain. Tapi kalau adik seorang jurnalis itu tidak kena. Itulah. Jadi dari mana? Dari literasi, dari menulis tadi. Kan keren. Seorang reporter bisa mewawancarai Join Ali.
Seorang reporter bisa mencari presiden, Mata Najwa itu perempuan. Dari mana? Dari literasi. Dia hobi membaca, hobi menulis. Ada tadi dengan penyampaian audio, itu yang jadi reporter. Ada tadi yang dengan menulis, itu yang menulis berita di blog. Jadi seperti yang dikatakan Pak Dini tadi, dia sudah monet Facebook dia. Kita kalau umpamanya hobi menulis itu, untuk menyalurkan tulisan kita itu seperti cerpen, kita bisa membuat cerpen 10 atau 15, kita bikin buku. Serahkan satu saja.